Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi yang diberikan tema alasan pentingnya membentuk karakter anak sejak balita. Adapun nats pembacaan kita diambil dari Amsal 29 ayat 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio terhadap putra salah satu pengurus GP Ansor, Yonatan Latumahina, di mana David belakangan ini ramai dibahas karena dia harus terkapar koma setelah mendapat hajaran dari Mario Dendi di rumah Sanggerahan Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Februari 2023. Mario Dendi dan David diketahui terlibat masalah asmara dengan seorang perempuan yang bernama Agnes yang merupakan siswi SMA. Akibatnya Mario nekat menghajar David. Berita ini menjadi viral dan sebagai orang tua kita pasti khawatir dan takut, cemas membayangkan anak-anak kita kalau terlibat perilaku yang mengancam nyawa orang lain. Namun sebelum kita menyalahkan perilaku anak yang sembrono, kita harus mulai berbicara tentang pengasuhan orang tua. Kita perlu tahu bahwa tidak ada anak yang secara alami tumbuh dengan karakter yang baik. Maka itu mereka harus dilatih untuk berperilaku baik ketika berada di tengah lingkungan sosial. Mengingatkan anak, menasihatinya apa yang harus dilakukan tidak sama dengan melatih mereka untuk terbiasa melakukan hal yang baik. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal 7 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu, Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family memberikan diagram tentang silsilah dua orang yang hidup pada abad 18. Yang pertama adalah Max Jup, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Sedangkan yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Jonathan Edwards itu menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan bahwa dari Max Jup terdapat 1026 keturunan. Dari sebanyak itu 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, 100 orang peminum berat. Sedangkan dari Dr. Edward terdapat 729 keturunan, di mana 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Dan kisah ini mengantarkan kita pada pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang karakter Kristen. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa kebiasaan, keputusan, dan nilai-nilai dari generasi terdahulu sangat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari para ahli psikologi dan pendidikan pada umumnya yang menyatakan bahwa lingkungan dan agen perubahan banyak mempengaruhi pembentukan karakter, iman, dan tata nilai seorang adalah keluarga asal. Maka itu dari sini kita bisa melihat bahwa keluarga asal dianggap paling berperan dan berharga dengan berbagai dinamika dan kondisi apapun dalam membentuk karakter dan kebiasaan seseorang. Oleh sebab itu, mari kita mulai membentuk karakter anak-anak kita dari keluarga, karena itulah yang akan membekali mereka. Mari kita akan
berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesetiaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan biar firman ini membekali kami untuk kami mulai membentuk karakter dalam keluarga kami. Makasih, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan kita. Haleluya. Amin.